akan membacakan cerpen yang berjudul Kebahagiaan dari Impianku. Namaku Fania Aulia Rustani. Saat ini aku sedang menempuh pendidikan menengah atas di salah satu sekolah negeri di kotaku. Aku tinggal bersama ibu dan adikku. Ayahku bekerja di luar kota. Sudah 6 bulan lamanya kami tidak bertemu ayah. Feby sibuk dengan mainannya. Ibu sedang memasak untuk makanan malam kami. Sementara aku membaca novel yang baru aku beli kemarin. Ponsel ibuku berdering, pertanda ada panggilan yang masuk. Aku bergegas mengangkatnya karena tidak jauh dari sofa yang kududuki. Halo, selamat malam ayah. Halo, malam juga kak. Ibu di mana? Balas ayah. Tiba-tiba Feby merebut ponsel ibu dan langsung berbicara dengan ayah. Wajahku langsung berubah kusam karena kelakuan Feby. Aku langsung memberitahu ibu kalau Feby sedang berbicara dengan ayah di ponsel. Feby memiliki sifat keras kepala, tidak ingin memberikan ponsel kepada ibu. Salah satu solusi agar tidak ada yang merebut untuk berbicara dengan ayah adalah meloudspeakerkan volume ponsel ibu. Ayah, kapan pulang? Tanya Feby kepada ayah. Tugas ayah di luar kota hampir selesai. Sepertinya lusa ayah bisa pulang, jawab ayah menyakitkan Feby. Feby rindu dengan ayah. Bagaimana kalau ayah pulang nanti kita pergi piknik? Feby berusaha membujuk ayah. Boleh saja, asal kakak dan ibu tidak takut kepanasan. Ayah meledek aku dan ibu. Ih ayah, bukannya kakak takut panas, tapi takut kulit kakak jadi hitam, jawabku sambil manyun. Suara khas tawa ayah di balik ponsel karena jawabanku. 5 menit setelah berbincang dengan ayah, Feby mulai bosan dan melanjutkan bermain. Aku melanjutkan membaca novelku. Ibu melanjutkan memasak sambil berbicara dengan ayah di ponsel. Kami menunggu kedatangan ayah di bandara. Feby dan aku bertaruh, siapa yang paling cepat menemukan ayah, dia akan memeluk ayah duluan. Sebenarnya aku sudah tahu kalau Feby yang akan menang. Kalaupun aku duluan yang menemukan ayah, dia pasti akan menangis. Benar saja, 5 menit setelah kami bertaruh, ayah datang. Feby berlari menuju pelukan ayah dan bersikap manja. Setelah Feby puas melepas rindu dengan ayah, giliran aku dan ibu memeluk ayah untuk melepas rindu. Feby langsung mengajak ayah pergi piknik. Ayah pasti sangat lelah setelah menempuh perjalanan selama beberapa jam. Namun kami semua tahu, Feby dengan keras kepalanya akan sulit untuk diberitahu. Jalanan menuju tempat piknik yang ingin kami tuju sedikit curam. Tidak sedikit, hampir setiap jalan kami lewati berlubang dan curam lebih tepatnya. Hujan tidak lama lagi akan segera turun. Ayah menambah kecepatan laju mobil yang kami tumpangi. Tepat di tikungan tajam penuh dengan pohon yang tinggi dan lubang yang lumayan besar, hujan mulai turun dengan rintikan yang menutupi kaca dengan mobil. Truk barang dari arah lawan melaju dengan kecepatan tinggi. Bam! Truk barang dan mobil kami saling bertabrakan dan menyebabkan mobil kami rusak. Kaca dan mobil pecah dan melukai ayah, Feby dan ibu. Kebetulan Feby duduk di pangkuan ibu samping kursi supir. Aku melihat dengan jelas bagaimana mereka bertiga terluka parah. Walaupun aku melihat dengan jelas, tabrakan dengan kecepatan tinggi menyebabkan aku terhantam ke depan dan menyebabkan kulit di bagian daguku robek. Dan tanganku yang mencoba untuk menahan diri agar tidak terhantam ke depan patah. Beruntungnya aku tidak pingsan dan masih bisa menahan rasa sakit. Aku berusaha keluar dari mobil dan mengambil ponsel di saku ibu dan mencoba untuk menghubungi petugas medis. Sirine ambulan terdengar dari kejauhan. Dengan cepat petugas medis membawa keluargaku untuk segera ditangani. Beberapa minggu setelah kejadian tersebut, hanya ibu yang berhasil bangkit dari komanya. Ayah dan Feby meninggalkan aku dan ibu. Kesedihan menyelimuti aku dan ibu selama beberapa bulan. Air mata pun tidak kalah dengan doa yang selalu kupanjatkan. Aku harus segera menyesuaikan diriku agar tidak terlarut-larut dengan kesedihan. Ayah yang sering berpesan agar aku bisa kuliah di universitas negeri terbaik, dan Feby yang selalu mengatakan ingin membuat taman khusus agar bisa piknik setiap harinya. Dua alasanku bangkit dan tidak menyerah saat ini memacu diriku agar tetap kuat. Ibu yang selalu mendorong dan menyemangati menjadi modalku.
Di hari pertamaku sekolah setelah kecelakaan yang menimpa keluargaku, aku rindu dengan teman-temanku yang selalu bercanda ria. Fania, lo gak apa-apa kan? Syukurlah lo masih selamat, tanya Dira, teman sebangkuku. Alhamdulillah ya Dir, aku selamat, jawabku. Ini Fania, aku sudah mengkopi semua catatanku untuk kamu selama kamu tidak masuk, agar kamu tidak ketinggalan materi. Dirga memberikan kertas. Terima kasih, jawabku sambil tersenyum. Waktu terus bergulir hingga akhirnya ujian masuk PTN dimulai. Kami mantap memilih PTN dan jurusan sesuai minat dan bakat kami masing-masing. Kami bertiga menyelesaikan ujian dengan baik, dengan hasil yang memuaskan. Cibiran dan ejekan tidak mematahkan semangatku untuk menempati pesan ayah. Tinggal satu, taman untuk Feby. Tidak terasa kami bertiga sudah menjadi mahasiswa tingkat akhir yang harus segera menyelesaikan skripsi dan mencari pekerjaan. Aku lulus tepat waktu dengan predikat cum laude. Begitu juga dengan temanku Dirga dan Dira. Kami melamar pekerjaan di perusahaan yang sama. Awalnya hanya Dira yang diterima, namun dengan segala pertimbangan direktur perusahaan, aku dan Dirga pun diterima. Gaji bulanku selalu aku tabungkan untuk membangun taman di samping rumah untuk Feby. Dira dan Dirga tidak bosan-bosannya menyemangatiku. Ibuku saat ini membuka sebuah toko jahit untuk menambah penghasilan. Van, gimana tabungan lo? Udah cukup belum buat ngebangun taman buat adek lo? Tanya Dira sambil menjepit rambutnya. Sebenarnya udah Dir, tapi gue takut uangnya nanti kurang, jadi gue tunggu 2 bulan lagi deh. Kayaknya. Loh, kalau udah niat jangan setengah-setengah, Van. Udah lama banget ada lo minta dibuatin taman, tambah Dirga. Akhirnya dengan bantuan ibu dan sahabatku, taman untuk Feby sudah selesai. Pesan dan keinginan dari 2 orang yang sangat aku sayangi tercapai. Aku sangat bahagia bisa mewujudkan keinginan mereka. Selanjutnya, jika ada rezeki, aku ingin mengembangkan usaha jahit ibu agar semuanya bahagia. Nah, hikmah yang bisa diambil, kita harus bahagia dan tetap tegar dalam menjalani hidup meski ditimpa kesedihan yang mendalam. Kita harus terus bangkit dari keterpurukan dan harus menggapai cita-cita agar orang yang telah meninggalkan kita bisa bangga dan jangan melupakan pesan-pesan orang yang tersayang di sekitar kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.